bercerita. Di sini kita belajar bersama, kolaborasi, kreasi dan inovasi. Stelma Learning namanya. Science, logical thinking, technology, engineering make you solutif. Yang pertama ada Pak Sri. Selamat pagi Pak Sri. Selamat pagi. Yang kedua ada Sheila. Selamat pagi Sheila. Pagi. Gimana nih kabarnya Pak Sri? Baik-baik. Ya, sehat-sehat semua ya. Walaupun di masa pandemi dan dalam keadaan sehat walafiat. Sheila gimana kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Selama masa karantina ini aktivitasnya apa ya Sheila dulu deh? Kalau aku sih sekolah online seperti biasa, cuma berbeda. Kali ini sekolahku ini pakai kurikulum 13 disertai dengan media Stelma Learning. Wah, Stelma Learning itu apa ya Sheila kalau boleh tahu? Stelma Learning itu jadi para siswa-siswi itu diajarkan untuk belajar mandiri melalui literasi sama melalui pembuatan produk. Jadi 12 mata pelajaran itu di blending jadi satu produk. Wah, pasti mengalami kesulitan ya Sheila? Iya tentunya. Contohnya itu waktu matematika kan, kita nggak tahu limit itu apa, terus akhirnya Zoom, terus akhirnya kita tahu oh ternyata limit itu adalah suatu pendekatan. Jadi di antara dua titik itu pasti ada suatu batasan yang tidak bisa dilewati. Oh begitu ya. Kalau Bapak Sri sendiri kesibukannya apa ya Pak? Ya. Kesibukannya apa ya? Kesibukan saya di samping kita tetap ngajar secara daring di sekolah, juga banyak kegiatan di luar ini yang insya Allah ya ini di masa pandemi ini ada satu kelompok yang minta latihan karawitan. Walaupun jauh tetap saya layani. Gitu ya. Ya. Oh jauh ya Pak Sidoarjo sana. Iya. Sekarang kita akan masuk ke inti topik kita hari ini, yaitu karawitan musik orkestra tradisional Indonesia mendunia. Kalau boleh tahu untuk Bapak Sri sendiri, karawitan itu artinya apa ya Pak? Nah, karawitan itu artinya kalau
kita teliti dari etimologinya atau asal-usul kata, terdiri dari kata rawit. Nah, rawit itu pengertian dalam bahasa Jawa adalah indah. Ya, rawit itu adalah indah. Karawitan itu sesuatu yang indah namun rumit. Ya, rumit. Dari kerumitan ini kalau kita belajar kita urai dengan uraian yang sangat mudah sekali untuk dipelajari. Gitu. Nah, karena karawitan itu adalah mempunyai dua laras, yaitu slendro dan pelok, maka dalam pengertian modern sekarang ini karawitan adalah seni suara yang menggunakan laras slendro dan atau pelok, baik itu vokal maupun instrumen. Ini pengertiannya. Anak muda zaman sekarang harus tahu ya sel karawitan itu artinya apa sih? Iya betul banget, apalagi karawitan ini kan termasuk seni musik orkestra tradisional yang dimana karawitan sendiri ini memiliki beberapa alat musik dan domain musik ya Pak ya. Iya. Saya tahun 2019 itu kalau nggak salah kalau SMA Kastelamaris pernah diundang ke Kediri ya Pak untuk misa. Iya. Itu peranannya bagaimana ya Pak? Nah, karena kegunaan daripada karawitan, seni karawitan ini adalah dipergunakan di berbagai kalangan masyarakat. Ya. Artinya kalau untuk acara temanten bisa, acara santai bisa, acara untuk mengiring wayang kulit bisa. Salah satunya adalah acara keagamaan. Ya. Seperti halnya sekarang di gereja itu banyak yang memakai iringan karawitan. Ya. Nah, karena di misa di Poksarang di Kediri itu harus menggunakan tradisional, maka tim karawitan dari Stelma pernah mengiringi acara Ekaristi di Kediri itu. Jadi karawitan ini juga bisa untuk sarana hubungan gereja dan Iya. dunia. Selain itu juga bisa untuk perwartaan dan pelayanan ya Pak. Juga ternyata gereja itu memberi kesempatan untuk ibadah alkulturasi, yaitu dengan menggunakan alat karawitan ini ya Pak. Iya. Keren banget. Ternyata multifungsi gitu loh karawitan itu. Sel, kamu pernah dengar nggak tentang sunan-sunan yang masa kolonial itu melakukan respon terhadap penjajah lewat seni karawitan? Pernah sih, cuma kayak kurang tahu atau kurang jelas gitu. Mungkin Pak Sri bisa menjelaskan waktu itu peranan sunan-sunan pada masa kolonial itu gimana ya Pak lewat Iya. karawitan ini? Pada waktu perkembangan ya, perkembangan agama Islam masuk Jawa dulu, itu oleh Sunan sarana karawitan ini atau gamelan ini dipakai untuk syiar, untuk menyebarluaskan agama. Itu memang ada. Itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo, ada Sunan Bonang, ada Sunan, itu semua menggunakan. Karena apa? Masyarakat Jawa khususnya pada waktu saat itu senang sekali dengan kesenian karawitan gamelan. Jadi berpengaruh gitu ya Pak ke masyarakat? Sangat berpengaruh sehingga perkembangan cepat sekali bisa merasuk ke masyarakat. Itu. Oke ya Pak. Sekarang udah jelas ya guys, peranan karawitan pada masa kolonial itu apa, yaitu salah satunya untuk syiar agama. Kan kita kan tahu ya Pak, kalau zaman penjajah itu banyak organisasi Islam juga yang membantu untuk melawan penjajah. Iya. Salah satunya juga dari kewajiban mungkin dari Jogja ya. Karena masyarakat Jogja itu kan terkenal kejawaannya keras sekali dengan Jawanya dan juga maka dalam acara Ekaristi atau misa itu dipergunakan dengan kalimat Jawa ya, jadi syair-syairnya itu dirubah walaupun judulnya sama tapi dengan iringan karawitan lebih bagus. Nah kita
pernah mengiringi itu di Kediri atau di gereja Kepanjen. Pernah? Pernah ya Pak? Iya. Oh iya Pak, kalau saya pernah dengar itu katanya karawitan ini sifatnya universal ya Pak, bisa dimainkan oleh muda, mudi, ataupun orang tua, oleh guru, murid, ataupun itu Iya. cewek atau laki semuanya bisa ya Pak? Jadi Bisa. nggak ada batasan sosial. Menurut Bapak itu bagaimana ya Pak? Bahkan kesenian karawitan ini bisa dilakukan oleh anak-anak, karena saya juga ngajar di SD, ya, di SMP, juga di SMA Stella Maris ini, juga di luar itu masyarakat. Justru salah satunya saya juga mengajar di gereja. Nah, ada 3 gereja yang saya tangani, di Bentar Mundi, di gereja Gembala yang Baik, dan gereja SMK di sebelahnya Masjid Agung Sakramen Roh Kudus. Itu saya yang ngajar juga. Jadi benar-benar nggak ada batasan sosial ya Pak, semua orang tuh bisa main karawitan ya Pak? Iya. Berarti karawitan ini media menyatukan harmonisasi, tetapi bukan harmonisasi musik saja, tetapi melalui kehidupan sosial juga ya. Iya. Tuh. Karena ini sifatnya sangat universal ya. Artinya siapa yang senang boleh belajar karawitan. Bukan hanya dari orang Jawa atau orang Indonesia, orang luar negeri pun banyak sekali yang mempelajari sekarang. Berarti semua orang tuh bisa memainkan musik ini ya, karena bisa menjadi alat untuk keharmonisasian sosial kita ya Pak? Iya. Bahkan dulu sewaktu saya masih di SMA ya, sekitar tahun 67, itu di Amerika itu sudah berkembang juga. Wow, keren ya, udah lama itu. Karena ternyata saya ditunjukkan buku wayang kulit, ya pada wayang kulit, dalamnya adalah orang Amerika, Mr. Brown pada waktu itu. Pentasnya ada di California. Wow, California. Keren. Oh iya Pak, saya ingat waktu Sumpah Pemuda tahun 2019, kalau nggak salah itu SMA Stella Maris mengundang Ustadz ya Pak buat. Nah itu karawitan SMA Stella Maris itu ngiringi pakai 2 lagu, Sholawat Nabi sama lagu gereja. Itu Iya. prosesnya gimana ya Pak selama latihan itu? Ya, yang saya katakan tadi bahwa ini adalah bisa dipergunakan berbagai macam keperluan. Salah satunya adalah Ekaristi kita dalam agama Katolik ya. Salah satunya juga di agama Islam juga pernah berkembang perkembangannya. Nah, makanya pada waktu acara Sumpah Pemuda di Stella Maris, kebetulan kepala sekolah juga menghadirkan seorang kiai. Nah, juga berbicara masalah agama Islam dan situasi negara ya saat itu. Makanya dari anak-anak saya berikan materi bisa mengiringi untuk agama Islam maupun agama Katolik, kita tampilkan semua gitu. Padahal SMA Stella Maris ini sekolah Katolik ya Pak? Sekolah Katolik ya. Keren ya, dalam karawitan ini betul-betul tidak ada batasan agama juga. Karawitan bisa menjadi penyatuan 2 agama yang berbeda, jadi sarana untuk. Oh iya Pak, saya ingat waktu tahun 2019, waktu itu Sumpah Pemuda ya Pak, SMA Stella Maris ini pernah mengundang kiai untuk acara tersebut. Nah itu kan karawitan SMA Stella Maris ini mengiringi lagu Sholawat Nabi sama lagu Katolik 1 ya Pak. Iya. Itu peranannya gimana ya, prosesnya itu gimana Pak? Nah, jadi karena yang hadir itu seorang kiai ya, jadi kita sambut dengan lagu-lagu yang bernuansa Islam ya. Salah satunya adalah Sholawat Nabi itu. Terus kita akses pada sekolah kita yaitu sekolah Katolik. Nah, kita juga menampilkan lagu-lagu yang bernuansa Katolik. Salah satunya kalau tidak salah pada waktu itu adalah lagu penutup untuk Ekaristi itu. Oh, itu ya Pak. Padahal SMA Katolik Stella Maris ini kan sekolah Katolik ya, jelas-jelas
SMAK Stella Maris, tapi tetap mengundang ustadz dan bisa melakukan kultur ya Pak dua agama. Keren. Jadi karawitan ini betul-betul tidak ada batasan agama ya guys, bisa menyatukan dua agama yang berbeda. Bisa agama apapun juga bisa. Salah satunya agama Hindu juga pernah saya mengirim itu. Wow, Hindu guys. Iya. Untuk acara apa ya Pak kalau agama Hindu? Ada acara di Pura Darah Kerembung sana. Itu saya langsung mengirim secara live. Iya. Keren ya. Jadi bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara kaum muda kita yang bisa dicontoh gitu ya Pak. Betul, iya. Oh ya Pak Sri, kalau Bapak ini sudah menjadi guru karawitan di SMAK Stella Maris itu sudah berapa lama? Terus selain mengajar di SMA Stella Maris itu mengajar di mana lagi? Juga karawitan itu perawatannya apa mencapai 3 juta atau apa lebih dari 3 juta gitu Pak? Iya. Karawitan itu selain saya ngajar di Stelma, saya juga ngajar di sekolah lain. Di antaranya adalah SMP Negeri 1 Tanding, juga dari SD di Porong. Selain itu juga di masyarakat, juga banyak yang belajar masalah. Kalau di masyarakat gimana aja Pak? Kalau masyarakat itu ada yang dari kantor-kantor ataupun instansi, ada yang dari perkumpulan masyarakat itu ada. Kalau dari pegawai negeri sendiri ada nggak ya? Dari pegawai salah satunya adalah saat ngajar di Telkom, ya di Telkom Bintang itu juga saya, terus di Marinir, Lantamal itu juga saya, terus di Pelabuhan Pelindo juga. Partai politik itu ya Pak? Iya. Oh begitu ya Pak, ternyata sampai 1,5 juta aja. Kalau boleh tahu dalam pandangan Bapak, masyarakat Surabaya ini minatnya terhadap musik tradisional, terutama musik karawitan ini bagaimana ya Pak? Sangat antusias sekali dari masyarakat Surabaya ini di dalam kegiatan karawitan itu memang banyak. Ya. Nah di masa pandemi ini kan banyak yang mereka tidak mengerjakan atau latihan dihentikan ya istilahnya, dihentikan itu mereka sangat menginginkan sekali segera pulih keadaannya untuk bisa belajar kembali. Berarti minatnya masyarakat Surabaya ini besar ya Pak? Besar sekali ya, karena oleh Pemkot sendiri itu diajangi Jember, artinya diberikan kesempatan di Balai Pemuda tiap malam minggu itu memang ada pentas Seni budaya. Salah satunya adalah lodro, ada ketoprak, ada wayang orang. Itu saya sering juga mengirim sana. gitu ya. Betul banget sih, dulu aku juga pernah lihat sering ya, malah di taman remaja itu banyak sekali yang main karawitan, sering ya. Tapi sekarang taman remaja udah tutup. Taman remaja sudah tutup, sekarang dialihkan ke Balai Pemuda. Dibuatkan gedung bagus sekali ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu dialihkan ke Balai Pemuda. Sayang banget ya taman remaja udah tutup. Aku dulu waktu SD juga sering pentas. Ya sering. Iya, lomba karawitan dulu di sana. Mulai dari TK, SD itu di sana ada. Iya. Tapi aku tuh cuma nyanyi sama ngirimin keguritan aja, nggak main musiknya. Kalau yang main musik cowok-cowok waktu itu. Iya. Di sana itu jadi sarana warga Surabaya untuk melestarikan budaya loh guys. Kita perlu tempat kayak gitu lagi di sini. Betul banget sih, Lep. Apalagi kan generasi muda sekarang ini susah sekali ya untuk cinta sama budaya sendiri gitu ya. Iya. Coba Lep, katanya kamu dulu pernah nyanyi ngiringin musik karawitan sama keguritan ya. Coba dong praktekin, part yang kamu ngerti aja deh. Satu part aja ya. Oke. Nyanyinya dulu kan, keguritannya dulu. Nyanyinya dulu deh. Nyanyinya bagaimana? Tahu layar aja. Yo kanca inggih sekambira alera
keguritan itu dalam bahasa Indonesia adalah puisi, ya, puisi. Jadi dalam melaksanakan keguritan itu seolah-olah kita juga berpuisi. Jadi ada mimik harus pas dengan apa yang kita utarakan, gerakannya tangan atau itu harus Jadi sinkron gitu ya Pak? sinkron harus. Sekarang nih. Malu aku. Surabaya pamripta ning Surawani boyo mati iku kanggo nang senekat gan duwe kepinteran gan duwe bayaran gan duwe potongan nekat yo gak salah. Wah, gimana nih Pak Ya, tanggapannya? oke. Jadi memang kita harus merasakan, ya, artinya kita harus menjiwai apa yang kita ucapkan itu. Nah, Oh ya, Red, dulu kamu lomba itu sampai tingkat apa ya? Kalau aku sih masih tembang bulanan ya, masih kelas SD kan waktu ya, itu. Tapi waktu itu cuma sampai tingkat kota. Oh, tingkat kota. Tapi aku ini tulisnya di sini. Kok kamu yang tanya-tanya ya? Ya kita harap pemerintah lihat podcast kita hari ini ya, supaya tahu minat anak muda itu perlu dilestarikan dengan adanya tempat-tempat kayak balai pemuda, Iya. taman remaja, supaya dibangunin lagi kalau bisa. iya. Sebetulnya kita sebagai anak, ya, sebagai generasi muda itu harus menyadari betul bahwa karawitan itu sesuai dengan keputusan Badan Dunia, ya, melalui UNESCO itu telah menetapkan bahwa seni budaya karawitan adalah milik bangsa Indonesia. Nah, jadi milik kita semua, milik kalian. Sebagai generasi muda mestinya harus mempunyai jiwa, mempunyai moto, tekad bahwa karawitan harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Nah, ini. Sudah dihafalkan gitu ya. Iya, karena apa? Sekarang yang berkembang justru malah orang-orang di luar negeri. Korea, Amerika, musik hip hop. Amerika. Saya pernah mempunyai murid seorang Amerika, namanya Master Judith Baker. Ya, setelah dia kembali ke Amerika, saya ketemu di Solo. Saya ketemu dengan seorang mahasiswa Amerika yang kuliah di ASKI pada waktu itu, yaitu Akademi Seni Karawitan Indonesia di Surakarta. Saya tanya, Anda apa kenal dengan Mrs. Judith Baker? Beliau jawabnya apa? Oh iya Pak, beliau adalah dosen saya. Oh jadi murid saya sudah jadi dosen di Amerika. Keren ya Pak. Sukses sudah muridnya. Karena Pak, ya, sedikit saya berikan pengertian bahwa orang belajar karawitan bisa meredam keganasan, ya, artinya meredam kemarahan, meredam nada-nada yang kurang artinya yang kurang bagus itu bisa diredam. Hipertensi gitu ya Pak. Potensi gitu. Salah satunya di Stella Marsdi. Jadi dulu ada seorang murid, ya, yang sekarang sudah lulus tahun 2018, namanya Kelvin Lubito. Itu sejak TK sudah divonis dokter bahwa dia tidak mempunyai memori panjang, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan pokoknya kurang-kurangan. Ya. Itu memang satu buktikan bahwa dulu masuk di Stella Maris itu dia kerjaannya hanya kalau waktu istirahat itu dia hanya main terus di lobi itu, jarang bicara. Ya. Nah, pada waktu pelajaran karawitan dia saya biarkan, memang saya biarkan dia tetap main raga, tapi saya berikan pengertian secara pelan, seluruh kelas ya, artinya seluruh anggota lain. Mungkin dia mendengarkan. Karena apa?
pada waktu pelajaran lagi belum ada yang datang, dia justru datang dulu nabung. Saya perhatikan, Wow. loh, kok enak? Dia nabungnya enak sekali dan bisa mengerti irama. Wow. Akhirnya dia saya tunjuk tim, coba. Nah, tim, wah dia senang sekali. Dia artinya dengan saya memang komunikasi. Saya masukkan tim, ternyata dia paling pinter di dalam Karawitan. Maaf ya Pak, mungkin anaknya agak punya penyakit autis gitu Pak. Iya. Nah akhirnya setelah kelas 11, pada waktu dulu ada raker di Batu ya, oleh kepala sekolah bacakan bahwa orang tuanya berterima kasih sekali kepada Stella Maris karena apa? Karena kita yang dulu divonis dokter sedemikian rupiah bisa menjadi normal. Nah ini tuh, jadi panjang lebar orang tuanya itu menyatakan terima kasih kepada sekolah. Karena apa? Pada waktu di gereja kan disyuting, dia nabung. Orang tuanya sampai menangis melihat bisa nabung gamelan di gereja ini itu. Ya. Mungkin kalau kalian mau lihat anaknya. Yang ini Pak? Ya, ini teori untuk kita. Ini waduh sekali. Udah kelihatan normal loh di sana. Nah setelah dia normal, semua laporan kepada saya bahwa satpam itu wah sekarang bagus Pak, Kevin mau Sosialisasi. nah, dulu enggak pernah. Keren. Orang tuanya sudah bilang bahwa sekarang dia sudah mau mengantarkan adiknya ke komunikasi bagus, artinya sudah normal kembali. Kuliah nggak itu? Kuliah Pak? Mungkin sekarang kuliah. Wow, keren ya. Ya. Lanjut kita bahas. Aku ini juga sempat baca KI, katanya seni selain karawitan ya itu udah mulai ditinggalin kayak orang gak tertarik gitu. Apalagi untuk itu sebelum COVID sering dibatasi di banyak di Surabaya. Aku sering lihat posternya ya dari di media sosial, Instagram dan lain-lain. Menurut tanggapan Pak Sri itu bagaimana ya Pak supaya seni tradisional ini bisa diminati oleh anak-anak muda Surabaya? Untuk kerawitan. Untuk bisa diminati memang harus ada kreativitas ya, artinya lagu-lagu seperti halnya kemarin kelas 12 yang ujian praktek itu mereka membuat lagunya lagu barat diberikan pada saya, Pak tolong ini dibuatkan instrumen kerawitan, oke. Nah, jadi mereka lagu barat tapi saya buatkan iringan dengan gamelan. Nah, senang sekali. Waktu Indonesia banget gitu ya Pak? Iya. Betul banget sih, apalagi seni itu kan modal kita untuk mendunia ya. Iya. Sedangkan ciri khas Indonesia yang negaranya tuh terdiri atas banyak suku, bangsa, bahasa, budaya, agama, dan tentunya harus dilestarikan semua. Iya. Karena selain untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia untuk pariwisata, tentunya supaya Indonesia juga bisa mendunia. Nah, jadi tidak hanya sebagai income devisa ya guys. Iya. Oh ya Pak, saya kan boleh tahu ada selain tadi nyonya siapa yang ngajar di dosen di Amerika itu apa ada orang asing lain itu yang mulai tertarik menunjukkan ketertarikan atau bahkan belajar seni karawitan? Karena mereka merasa mendengarkan ya, pertama kan mendengar suara musik yang berbeda sekali dengan apa yang mereka tahu. Nah, karena ketertarikan ini mereka ingin sekali mempelajari itu. Jadi ternyata orang-orang asing yang belajar itu betul-betul mereka bisa menjiwai artinya. Jadi mereka belajar terus bisa gitu ya? Iya. Saya kalau nggak salah pernah dengar namanya Peter Smith Peter Smith itu dari
Oxford, ya, dari Oxford Amerika, Inggris. Itu dia belajarnya tidak di Indonesia loh, ya. Belajarnya ada di Oxford. Oh, di Oxfordnya. Nah, dia belajar di Oxford sana, bisa naku tapi tidak di Indonesia. Karena ini sekali bisa mendalami di negara asalnya, asal karawitan, dia minta beasiswa untuk belajar di ISI, ya, ISI Surakarta. Nah, diberikan beasiswa 1 tahun, ternyata dia kurang, ditambah 2 tahun. Sehingga dia bisa mumpuni istilahnya, ya, bisa mumpuni dalam bidang karawitan. Dia kembali ke asalnya, dia lalu mengajar di Universitas Oxford juga. Selain itu, dia mempunyai pengertian bahwa orang belajar karawitan bisa menurunkan tensi, ya seperti tadi ya. Sehingga dia ngajar para narapidana di penjara. Karena bisa menurunkan tensi. Ternyata berhasil lah ini. Berhasil. Mr. Smith. Luar biasa ya. Orang asing aja belajar karawitan dan mereka bisa membuktikan ini bahwa karawitan ini mulai diminati oleh orang asing dan dapat menjadi jalan kita untuk go internasional. Iya. Gak kalah itu sama negara kayak Korea, Amerika yang K-pop, R&B, hip hop gitu gak kalah ya. Indonesia bisa maju go internasional gitu ya guys. Ya ini lewat karawitan. Betul banget, aku tuh bangga banget sama karawitan ini. Apalagi kan dikenal bahkan dipelajari sama orang asing kan. Mereka tertarik pula sama karawitan ini. Amazing, proud of Indonesia. So proud of Indonesia ya. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan karawitan. Bukan hanya sebagai kewajiban kita, oh wajib ini harus dilestarikan, tetapi juga sebagai wadah untuk Indonesia mendunia. Karawitan juga diharapkan menjadi media persatuan ya sih, di antara kita kaum muda di Indonesia. Kita sebagai generasi muda Indonesia harus bisa bersatu menjaga kelestarian musik tradisional serta budaya kita. Dengan begitu kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tapi dengan jalan yang kita bisa ya Pak sebagai anak muda. Dan juga sebagai generasi muda kita harus menghargai karya-karya anak bangsa. Ini penting loh. Membuat karya itu bukan suatu hal yang mudah ya Pak. Satu mikir sekali langsung jadi, tapi butuh proses ya Pak. Maka apresiasi dan dia itu akan terus berkembang sama halnya seperti seni karawitan yang harus dihargai dan diapresiasi. Kalau jas merah, jangan melupakan sejarah. Kalau jas merapi, jangan melupakan apresiasi. Terima kasih Pak Sri dan Sheila sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita yang sederhana ya. Oh ya guys, stick to protocol, keep a minimum of distance 1 meter. Gently wash your hands, use a mask and hand sanitizer. Stay healthy and stay safe. 下一期从这个艺术传统，when you are Indonesia eating, we 比较有名，全世界各国家 we 更了解，ini特别在音乐方面叫karawitan. Artinya, nantinya Indonesia akan semakin terkenal dari segi budaya tradisionalnya, dan negara-negara di seluruh dunia akan mengenal Indonesia lebih baik, terutama dalam hal musik karawitan. See you next time. 再见. Sampai jumpa lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Satu komen dan like-mu itu penting untuk video kali ini. Bye bye.